Sukses di dalam comfort zone Anda. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chon dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas topik yang sangat-sangat seksi ya, sangat-sangat menarik tentang bisa nggak sih orang sukses dengan comfort zone, dengan tinggal di comfort zone, ya silahkan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, ya mungkin Anda sering mendengar bahwa untuk sukses Anda harus keluar dari zona nyaman. Bahwa di dalam zona nyaman ya tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya ada di luar zona nyaman Anda. Oke, ya keren banget. Saya yakin Anda pernah dengar. Saya juga kenyang makan beginian. Pertanyaan saya jujur ya. Keluar dari comfort zone itu susah atau susah banget? Sulit atau sulit banget? Ya. Kalau saya tanya 10, 11 bilang susah. Oke, nah sekarang kita bahas sesuatu, saya mau bahas dari mind frame yang berbeda ya. Kalau Anda sering dengar saya ngomong frame, mind frame ya, Anda mau tahu lebih detailnya Anda bisa baca buku saya yang kedua, mind frame. Oke? Ya. Dan kita ngomong begini ya, kalau susah ada apa? Jangan-jangan bukan itu satu-satunya cara untuk sukses. Bukan itu caranya satu-satunya untuk kaya. Saya ambil contoh, oke? Sebelum Anda setuju, saya ambil contoh beberapa. Misalkan satu nih, Anda seorang vegetarian, ya, 20 tahun vegetarian. Itu zona nyaman Anda. Terus saya bilang sama Anda, cobalah makan daging. Anda keluar nggak dari comfort zone Anda? Saya tidak yakin. Betul? Ya. Yang kedua, Anda seorang pebisnis. Ya, Anda bisnis, Anda punya naluri bisnis, Anda sudah 30 tahun bisnis. Berani nggak Anda atau mau nggak Anda meninggalkan zona nyaman Anda dan pergi kerja? Saya tidak yakin. Meskipun Anda mencoba, Anda akan merasa, aduh, bukan gue banget, benar nggak? Atau Anda yang mungkin udah kerja puluhan tahun, ya, pas mau pensiun, Anda tiba-tiba memutuskan untuk bisnis. Mudah nggak Anda meninggalkan Anda punya paradigma, mindset, belief system Anda? Nggak mudah, betul ya? Nah, sekarang Anda punya penghasilan misalnya 50 juta deh sebulan. Mau nggak Anda tinggalkan itu? Enggak kan? Oke. Jadi menurut saya, keluar dari comfort zone adalah sesuatu yang tidak alamiah. Ya, sesuatu yang melawan tanda kutip kodrat manusia. Maksud lo, ya sesat banget sih lo. Oke, mari kita bahas konsep pikiran sadar dan bawah sadar ya. Keluar dari comfort zone begitu enak, begitu mudah dikatakan kalau hanya di level pikiran sadar. Ya, kalau Anda mau tahu tentang pikiran sadar, bawah sadar, Anda bisa cek banyak video saya. Contoh cara meraih sukses dengan alam bawah sadar, ya, 5 bahasa bawah sadar, hukum pikiran bawah sadar, gerbang bawah sadar. Anda bisa cek video-video itu ya. Nah, pikiran sadar porsinya 1-5%. Ya, bawah sadar itu 95-99% menurut riset terakhir. Oke. Jadi, pikiran bawah sadar itu bisa dikatakan itulah Anda. Itulah diri Anda. Itulah potensi Anda yang luar biasa. Oke. Nah, pikiran sadar dan bawah sadar ini sifatnya netral. Ya, pikiran bawah sadar ini sifatnya netral. Kalau program di dalamnya destruktif, karena powernya bawah sadar gede, besar banget, maka rusaklah hidup Anda. Kalau program pikirannya adalah bagus, karena power bawah sadar itu bagus, dahsyat banget, maka baguslah hidup Anda. Saya sering menggunakan sebuah contoh yang sederhana.
Kalau Anda print kertas, gambarnya bagus, oke, ya. Anda print lagi gambarnya jelek, oke, ya mungkin itu printernya rusak, betul ya. Namun jika kita berasumsi bahwa printernya printer bagus, oke, kita buka satu file, kita print bagus. Kita buka file lain, kita print hasilnya jelek. Nah, ganti printer nggak menyelesaikan itu, betul ya? Anda perlu ganti filenya. File yang bagus Anda mau lebih banyak, ketika Anda print, maka hasilnya lebih bagus. So, temuan data yang ada di komputer Anda, itulah program-program di bawah sadar Anda. Semakin banyak yang bagus, maka semakin bagus hidup Anda. Semakin happy, semakin sukses, semakin luar biasa. Nah, sekarang, oke, ya, sebelum saya lebih jauh lagi, bawah sadar itu bagi dia nyaman itu adalah sesuatu yang dia sudah kenal lama, yang dia sudah familiar. Contoh, misalnya tadi ya, Anda sudah punya pengalaman bisnis 20 tahun. Bawah sadar menganggap itu familiar. Ketika untuk mencoba kerja lagi dengan orang lain, dia merasa itu sesuatu nggak nyaman, bagi dia sebuah pain, sebuah penderitaan. Sehingga bawah sadar berusaha melindungi diri Anda, salah satu fungsinya adalah protektif, sehingga Anda selalu gagal melakukan hal tersebut. Tapi contoh lain ya. Misalkan Anda, tadi kan Anda backgroundnya pebisnis. Sekarang Anda punya background itu adalah let's say lah pekerja ya, karyawan, staff dan sebagainya, employee. Anda punya data itu 30 tahun. Anda lihat orang tua Anda juga sama. Sehingga datanya kuat sekali. Oke. Nah, ketika Anda ikut satu seminar, sebuah peluang bisnis dan sebagainya, Anda mendapatkan sebuah peluang yang bagus. Oke, ketika Anda ingin melangkah, bawah sadar Anda merasa itu tidak familiar. Tidak familiar. So, apa yang dilakukan? Dia protek Anda. Sehingga Anda pun, ya engganlah ya. Akhirnya merasa malas lah, Anda merasa kurang termotivasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah bentuk bawah sadar memprotek diri Anda. Oke. Jadi kalau Anda bilang keluar dari comfort zone, itu akan berdarah-darah mati duluan. Karena bawah sadar ini begitu powerful, dan dia tidak suka sesuatu di luar zonanya dia. Oke, so bagaimana dong kalau saya seorang karyawan, seorang staff pengen bisnis? Bagaimana saya seorang karyawan pengen investasi ini? Bagaimana saya orangnya di depan komputer ya pengen belajar jadi seorang sales, seorang penjual yang luar biasa. Gimana dong caranya? Nggak usah keluar comfort zone. Catat kata-kata saya, nggak usah keluar comfort zone Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda cukup perluas zona nyaman Anda. Saya ulangi ya, Anda nggak usah keluar. Ini contohnya comfort zone Anda segini ya, zona nyaman Anda. Anda nggak usah keluar dari sini. Oke? Ya. Bagi bawah sadar itu dangerous pain. Oke? Sehingga perubahan itu akan sulit. So, apa yang kita bisa lakukan? Perluas zonanya. Tadi kan begini, perluas zonanya. Nanti perluas lagi semakin besar. Toh sama aja kan? Benar nggak? Nah, bagaimana cara memperluas zona? Saya ambil contoh dulu. Zona apa yang kita perluas? Contoh. Anda seorang, let's say lah seorang karyawan. Oke, Anda ingin masuk ke dunia bisnis, Anda nggak usah langsung berubah 100%, 180 derajat nggak usah. Anda pelan-pelan perluas zona Anda. Anda lihat, oh orang bisnis itu adalah orang yang sangat-sangat ahli menjual. Anda mulai belajar menjual dari hal yang sederhana. Tapi kan susah menjual. Percayalah, Anda sudah jago jualan waktu Anda kecil. Anda nangis aja dikasih makanan sama orang tua, betul? Dikasih permen. Anda minta sesuatu, nggak selalu dikasih ya. Anda minta uang sama orang tua waktu Anda kecil. Papa mau beli games, ya. Mungkin nggak selalu dapat, tapi kalau Anda tiap hari ngomong gitu, setahun dapat gamenya. Betul nggak? Anda penjual yang luar biasa. Sadar nggak itu?
Nah, ketika saya ngomong ini, jadi pernah nggak Anda ngomong sesuatu, Anda melontarkan sebuah ide ke teman Anda dan teman Anda bilang, ini bagus banget. Anda sudah menjual sebuah ide. Oke, nah apa yang saya coba lakukan ketika Anda dengar ini, Anda merasa, aha. Ketika Anda merasa, benar juga ya, sebenarnya saya sedang memperluas zona Anda. So, bagaimana caranya memperluas? Jadi, Anda sudah tahu nggak usah keluar, Anda bisa sukses di zona Anda, cukup diperluas saja. Kalau Anda punya income, contoh 10 juta, Anda tinggal perluas. Ya, perluas itu nggak harus horizontal, Anda bisa vertikal. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Jangan langsung tiba-tiba 500 juta, jangan. Ya, bagi bawah sadar, nggak percaya dia. Pelan-pelan bisa, oke? Step by step, bertingkat dengan kecepatan, dengan irama Anda, oke? Kalau Anda misalnya contoh nih, belum pernah bicara di depan, atau Anda mungkin nggak biasa, mulailah ngomong di mana? Di cermin, oke? Atau mungkin Anda bisa seperti saya ya, latihan ngomong di depan kamera. Kalau Anda lihat videonya, Anda merasa, keren banget ya. Anda tahu nggak, saya waktu awal-awal bikin satu video, itu bisa 30 kali. Ya, kalau bikin 10 video, 300 kali. Ya, di channel YouTube ini saya udah bikin kurang lebih hampir 75 video. Nah, Anda hitung aja. Oke, Anda perlu zona Anda dengan mencoba. Oke, jadi ada dua menurut saya yang bisa Anda gunakan untuk memperluas zona. Yang pertama, belajar. Belajar. Ya, Anda belajar. Jadi untuk belajar Anda perlu terbuka. Contoh Anda kerja ya, kayak saya. Dulu saya kerja ya, penghasilan lumayan 10-20 juta. Kerja, oke. Kalau gaji kan dulu nggak terlalu gede ya, sekitar 5 juta. Gimana ya caranya ya dapat tambahan penghasilan lain? Nah, belajar ya, belajar. Ada nggak peluang lainnya, terima project dan sebagainya? Ternyata ada. Lumayan tambahan 10-20 juta. Oke, lihat teman saya beli rumah nih, rumahnya ada kolam renang gitu ya, ada mobil dan sebagainya. Bisnis apa kamu? Dia bilang bisnis asuransi. Nah, saya coba belajar, saya ikuti. Hasilnya lumayan ya, punya rumah, ya beli mobil, ya punya apartemen dan sebagainya. Ya, traveling all around the world. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu belajar. Yang kedua, setelah belajar Anda perlu namanya berani mencoba. Berani dulu. Oke, berani dulu. Selama Anda mau yang pertama, Anda lakukan, Anda berani jadi. Oke, nah kalau Anda sering-sering lihat di channel ini, saya sering banyak sekali konsep bagaimana saya melakukan percepatan untuk melakukan terobosan. Contohnya, kalau Anda lihat video saya tentang bagaimana memprogram pikiran dengan EFT, dengan tapping. Ya, ada yang kemarin komen ya, tiba-tiba dapat keberuntungan. Oke, atau Anda bisa lihat video saya tentang akses rasa bahagia, akses rasa syukur, akses rasa sukses. Itu sebenarnya sedang untuk memperluas zona Anda sehingga Anda nyaman dengan namanya kesuksesan. Anda bisa cek videonya ya, available. Oke, kemudian Anda bisa lihat lagi tentang 5 cara memprogram bawah sadar Anda. Anda juga bisa belajar. Sehingga percepatan Anda sangat cepat. Karena Anda bekerja di level bawah sadar Anda. Oke? Nah, sampai di sini. Jadi pertanyaannya, Anda bisa loh sukses. Tetap di zona nyaman Anda selama Anda perluas zona tersebut. Sekarang pertanyaannya, Anda mau keluar dari zona nyaman atau tetap stay dan perluas zona Anda? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, berguna, ya jangan sungkan-sungkan untuk dibagikan. Oke, kemudian jangan lupa untuk komentar Anda. Saya tunggu ya. Terima kasih.